Mekanisme perdagangan efek. Di dalam modul ini, kita akan membahas overview dari pasar modal, sistem perdagangan, dan kemudian mekanisme perdagangan itu sendiri. Pasar modal dari sisi ini memiliki dua tipe pasar, yaitu primary market dan juga secondary market. Apa itu primary market? Primary market adalah suatu pasar di mana ketika pertama kali saham akan ditawarkan kepada publik. Sedangkan secondary market adalah merupakan pasar yang memfasilitasi dari saham ketika mereka diperdagangkan di antara para investor itu sendiri. Ketika kita melihat pasar perdana atau sebelumnya kita selalu katakan adalah primary market, apa yang saudara-saudara perlu ketahui adalah bagaimana membedakan apa yang disebut undersubscribe dan juga oversubscribe. Di dalam hal ini, kita akan mencoba untuk menggali lebih dalam lagi, yaitu apa yang disebut dengan full commitment dan juga best effort dan juga kata-kata penjatahan. Ketika terjadi undersubscribe, biasanya suatu keadaan di mana permintaan tidak melebihi dari jumlah saham yang akan ditawarkan. Sedangkan ketika terjadi oversubscribe, jumlah permintaan melebihi dari jumlah saham yang akan ditawarkan. Ketika terjadi keadaan seperti itu, biasanya akan terjadi yang namanya penjatahan. Sedangkan ketika terjadi undersubscribe, biasanya saham-saham yang tidak akan dijual ataupun tidak akan terserap oleh pasar akan diserap oleh pihak underwriter-nya. Proses dari perdagangan pasar sekunder. Ketika pertama kali seseorang ingin melakukan perdagangan, salah satu hal yang memang dan ini cukup penting, yaitu harus melakukan account opening form. Dan account opening tersebut itu biasanya akan dilakukan di anggota bursa ataupun melalui securities company. Rekan-rekan sekalian, di dalam gambar ini Anda bisa melihat sendiri juga bagaimana yang namanya order dan juga transaksi itu sendiri dilakukan, dan saat ini proses penyelesaian dari transaksi itu sendiri sudah cukup seamless. Dalam arti kata, di setiap akhir bulan Anda akan menerima laporan dari posisi investasi Anda yang Anda lakukan dan juga transaksi apa saja yang Anda lakukan melalui pasar modal. Sistem perdagangan. Sistem perdagangan kita sudah dilayani oleh suatu sistem yang menurut kami cukup mumpuni. Sistem tersebut bernama JATS, yang memiliki hampir boleh dibilang 99,91% akurasi. Sistem tersebut dapat melayani 2,5 juta transaksi, dan di saat yang sama, sistem tersebut dapat melayani 5 juta order di saat yang bersamaan. Sesi mekanisme perdagangan. Pertama, definisi. Kedua, ketentuan umum perdagangan. Ketiga, segmen pasar di bursa. Keempat, mekanisme perdagangan. Kelima, waktu dan sesi perdagangan. Keenam, pasar reguler, tunai, negosiasi. Ketujuh, penyelesaian transaksi. Kedelapan, perdagangan kontrak investasi kolektif. Kesembilan, perdagangan derivatif. Kesepuluh, transaksi margin dan short sell. Ke-11, biaya transaksi di bursa. Ke-12, penghentian perdagangan. Definisi. Rekan-rekan sekalian, di dalam slide ini kami ingin memperlihatkan hal-hal yang cukup penting Anda ketahui definisinya. Hal-hal tersebut seperti efek bersifat ekuitas, fraksi harga, harga, opening price, closing price, harga previous, harga teoritis hasil tindakan korporasi, adalah butir-butir ataupun hal-hal yang penting Anda ketahui ketika Anda melakukan pemasaran terhadap para investor. Segmen ketentuan perdagangan. Hal pertama yang akan kami sampaikan adalah pemahaman mengenai jenis-jenis efek di pasar modal Indonesia. Pertama, efek bersifat hutang seperti obligasi, medium term notes, dan juga surat utang negara. Kedua, efek bersifat ekuitas. Apa itu efek bersifat ekuitas? Yaitu saham yang selama ini kita ketahui diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Ketiga, instrumen derivatif. Contohnya apa? 1. Warrant, options, dan juga rights. Mekanisme pemesanan di pasar modal. Bagi investor ataupun nasabah, mereka memiliki pilihan melakukan pemesanan, baik itu secara tradisional maupun secara online.
Apa yang dimaksud dengan tradisional? Yaitu ketika seorang nasabah melakukan pemesanan melalui telepon yang terhubung dengan sales dari perusahaan sekuritas yang biasanya akan diterima melalui suatu dealing room. Dari dealing room tersebutlah order dari para nasabah akan diproses yang diteruskan kepada bursa. Pemesanan berikutnya adalah pemesanan melalui online trading. Apa yang dimaksud dengan pemesanan online trading? Yaitu ketika para investor ataupun nasabah melakukan pemesanan melalui perangkat mereka sendiri. Perangkat tersebut dapat berupa handphone dan perangkat tersebut dapat berupa komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet. Untuk kemudian dihubungkan dengan perangkat ataupun sistem yang dimiliki oleh anggota bursa tersebut untuk diproses pemesanan tersebut dan diteruskan kepada bursa. Moda pemesanan berikutnya adalah direct market access. Apa yang dimaksud dengan direct market access adalah merupakan suatu moda yang memungkinkan bagi para institusi di luar negeri untuk melakukan transaksi secara langsung melalui bursa. Rekan-rekan sekalian, di dalam slide ini yaitu alur perdagangan bursa adalah suatu slide yang menjelaskan bagaimana order yang diterima ataupun disampaikan oleh investors diproses di bursa. Proses yang harus dilalui oleh seorang investor ketika mereka ingin membuka rekening efek di suatu perusahaan anggota bursa. Langkah pertama yang harus dikerjakan oleh seorang investor adalah menandatangani perjanjian pembukaan rekening efek di anggota bursa. Setelah perjanjian tersebut dibuka, anggota bursa kemudian akan membuatkan SID, membuatkan sub rekening efek, dan membuatkan kartu akses, di mana SID, sub rekening efek, dan kartu akses merupakan bentuk kepemilikan mereka ataupun bukti kepemilikan mereka atas saham yang pada akhirnya akan disimpan di KSEI. Di saat yang sama, anggota bursa akan membukakan RDN di sebuah bank, di mana fungsi dari RDN itu sendiri adalah untuk menampung transaksi jual beli ataupun dana atas hasil dari transaksi jual beli yang dilakukan oleh investor. Materi berikutnya adalah segmen pasar di bursa. Di dalam slide segmen pasar, kita mencoba untuk memperlihatkan pasar apa saja yang tersedia di pasar modal ataupun di bursa. Pertama, pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. Ketiga pasar tersebut dapat memfasilitasi jenis-jenis efek yang memang diperdagangkan di bursa. Sebagai contoh, saham dapat diperdagangkan di pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. Warrant dapat diperdagangkan di ketiga pasar tersebut. Sedangkan rights hanya dapat diperdagangkan di pasar tunai dan juga pasar negosiasi. Sedangkan untuk mutual fund atau yang terbiasa kita sebut dengan KIK dapat diperdagangkan di pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. Contoh instrumen yang dapat diperdagangkan di ketiga pasar tersebut adalah seperti saham Telkom, kemudian untuk warrant dapat juga diperdagangkan di ketiga pasar tersebut, Meta Warrant, kemudian untuk rights hanya dapat diperdagangkan di kedua pasar yaitu pasar tunai dan pasar negosiasi, yaitu rights dari Bakti Investama sebagai contoh. Kemudian untuk mutual fund dapat juga diperdagangkan di tiga pasar tersebut, di mana kami mengambil contoh adalah LQ45X, fraksi harga dan auto rejection. Fraksi harga dan auto rejection adalah suatu mekanisme yang dibentuk untuk mengurangi volatilitas dari saham-saham yang diperdagangkan di bursa. Detail dari mekanisme fraksi harga dan auto rejection tersebut dapat Anda lihat di dalam gambar berikut ini. Di dalam tabel ini Anda bisa melihat rentang harga, fraksi harga, pergerakan harga, dan maksimal pergerakan harga. Di tabel yang ada di bawah itu merupakan aturan ataupun mekanisme dari auto rejection. Auto rejection berlaku untuk ke atas dan juga auto rejection berlaku untuk di bawah. Sedangkan pada saham-saham yang baru pertama kali diperdagangkan, mereka memiliki sebuah fleksibilitas yang boleh dibilang 2 kali lipat dari saham-saham yang memang sudah diperdagangkan di pasar sekunder. Rekan-rekan sekalian, materi berikutnya adalah waktu dan sesi perdagangan. Kami akan coba perlihatkan detail dari
jam perdagangan di bursa. Senin sampai dengan Kamis, perdagangan dimulai dari jam 9 sampai dengan jam 12 untuk sesi di pagi hari. Kemudian kita mendapatkan istirahat dari jam 12 sampai dengan jam setengah 2. Sedangkan di sesi kedua dimulai dari jam setengah 2 sampai dengan jam 16.15. Hal utama yang perlu kita perhatikan adalah satu sesi di permulaan di pagi hari, yaitu sesi pre-opening, sedangkan dua sesi yang kita perlu perhatikan menjelang akhir dari perdagangan, yaitu pre-closing dan post-trading, di mana proses tersebut dimulai dari jam 15.50 sampai dengan jam 16 untuk pre-closing, dan untuk post-trading dari jam 16.05 sampai dengan jam 16.15. Di hari Jumat, kita akan mendapatkan kesempatan untuk memulai trading dari jam 9 sampai dengan jam 11.30. Kemudian kita akan mendapatkan istirahat dari jam 11.30 sampai dengan jam 2. Sesi kedua, kita akan mulai dari jam 2 sampai dengan jam 16.15. Hal yang sama yang perlu kita perhatikan juga adalah untuk pre-opening, kita akan mendapatkan dari jam 8.45 sampai dengan jam 9. Kemudian dua proses terakhir yaitu pre-closing dari jam 15.50 sampai dengan jam 16.15 yang terdiri dari pre-closing dan juga post-trading. Rekan-rekan sekalian, jika kita melihat dari papan-papan ataupun pasar-pasar yang kita bisa perdagangkan, untuk pre-opening hanya berlaku bagi pasar reguler, sedangkan untuk sesi 1 dapat diperdagangkan di pasar reguler, pasar tunai, dan juga pasar negosiasi. Sesi kedua hanya pasar reguler, pre-closing hanya pasar reguler, post-closing hanya pasar reguler. Sedangkan untuk sesi kedua, kita melihat di sini hanya pasar negosiasi, pra dan pasca sesi perdagangan. Pra dan pasca sesi perdagangan adalah suatu mekanisme yang dibuat untuk mengurangi volatilitas dari harga saham pada saat pembukaan dan juga penutupan. Terutama untuk penutupan, mekanisme ini dibuat jangan sampai terjadi harga saham tersebut ditutup dengan cara-cara yang artificial. Pembahasan mengenai pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. Pertama, regular market adalah merupakan suatu pasar di mana kita dapat melihat perdagangan dilakukan di dalam lot, kemudian perdagangan tersebut dilakukan sesuai dengan jam perdagangan, dan yang terpenting adalah apa yang selama ini kita sebut continuous action, di mana bid dan offer dapat dilangsungkan selama masa perdagangan. Demikian pula juga dengan cash market, perdagangan tetap dilakukan di dalam lot, tetapi hanya di sesi pertama cash market dapat dilakukan. Sedangkan proses perdagangannya tetap mempergunakan metode continuous actions. Untuk pasar negosiasi, kita dapat memperdagangkan saham sesuai dengan jumlah yang kita inginkan, tidak di dalam bentuk lot. Kemudian, pasar negosiasi dapat memperdagangkan saham-saham tersebut selama masa perdagangan, namun yang membedakan adalah di dalam pasar negosiasi memperbolehkan baik penjual dan pembeli melakukan negosiasi di luar sistem. Materi berikutnya adalah penyelesaian transaksi. Seperti diketahui, ada 3 bagian di dalam proses penyelesaian transaksi. Pertama, yaitu front office, adalah merupakan suatu sistem yang ada di Bursa Efek Indonesia, di mana mereka akan memfasilitasi seluruh transaksi, kemudian setelah daftar transaksi tersebut ada, akan dikirimkan kepada sebuah lembaga yang bernama KPI. Tugas dari KPI adalah melakukan clearing terhadap transaksi yang ada di Bursa Efek. Untuk kemudian hasil dari transaksi tersebut akan dikirimkan kepada pihak KSE. Pihak KSE akan melakukan proses yaitu pemindah bukuan dan mutasi dana, di mana KSE adalah merupakan suatu lembaga yang mencatat kepemilikan dari saham-saham yang dimiliki oleh para investor. Di dalam slide penyelesaian transaksi ini, kita mencoba untuk menjelaskan dari sisi waktu dan juga bagaimana kita melakukan proses penyelesaian dari transaksi tersebut. Untuk pasar reguler, transaksi baik secara cash maupun saham dilakukan pada hari bursa kedua setelah terjadinya transaksi bursa atau T+2.
Dan mekanisme yang akan dilakukan adalah dengan proses netting. Demikian pula dengan pasar tunai, dilakukan dengan proses netting, akan tetapi di dalam pasar tunai, penyelesaiannya secara cash harus dilakukan pada hari yang sama. Untuk pasar negosiasi, di mana negosiasi tersebut dilakukan di luar sistem, penyelesaiannya akan dilakukan secara bilateral, atau yang kita maksud di sini adalah trade for trade. Apa yang dimaksud dengan trade for trade adalah setiap perdagangan diselesaikan oleh kedua belah pihak di hari yang ditentukan oleh mereka. Di tabel yang di bawah adalah merupakan suatu mekanisme penyelesaian dari rights ataupun HMETD. HMETD hanya dapat diperdagangkan di pasar tunai ataupun pasar negosiasi. Sedangkan untuk di pasar tunai, penyelesaiannya adalah di T+0 dan prosesnya juga melalui netting. Sedangkan untuk di pasar negosiasi dilakukan melalui negosiasi oleh kedua belah pihak dan juga trade for trade. Materi berikutnya adalah perdagangan kontrak investasi kolektif dan perdagangan derivatif. Untuk perdagangan kontrak investasi kolektif secara singkat dapat saya sampaikan bahwa ini adalah perdagangan dari suatu reksadana yang memang diperdagangkan di bursa. Kedua, untuk perdagangan derivatif adalah merupakan suatu mekanisme perdagangan dari efek derivatif. Di sini seperti contohnya adalah convertible bond ataupun mandatory convertible bond. Transaksi margin dan short sell. Apa margin dan short sell itu sendiri? Jika kita melihat transaksi margin, sebetulnya transaksi margin adalah suatu transaksi pembelian efek yang dibiayai oleh suatu perusahaan efek. Kedua, transaksi short selling adalah transaksi penjualan efek, di mana efek yang dimaksud tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilaksanakan. Kedua transaksi ini harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, efek-efeknya harus memenuhi persyaratan dan sudah disetujui oleh pihak bursa. Demikian pula juga dengan efek untuk short selling. Rekan-rekan sekalian, kedua transaksi ini memang bisa menyumbangkan jumlah transaksi yang cukup signifikan di pasar. Namun demikian, ketika akan menjalankan transaksi margin ataupun short selling, diharapkan para investor dapat memahami atas risiko dari menjalankan transaksi tersebut. Transaksi margin dan transaksi short selling adalah merupakan salah satu jasa yang biasanya diberikan oleh perusahaan-perusahaan efek terhadap nasabah-nasabah mereka yang memang dianggap mumpuni dan mengetahui atas risiko-risikonya. Risiko tersebut dapat digambarkan adalah seperti di dalam efek margin ketika terjadi penurunan harga yang sangat dalam. Demikian pula juga dengan ketika kita menjalankan transaksi short selling, yaitu ketika harga dari saham yang bersangkutan naik secara signifikan dan investor tidak dapat mengejarnya. Biaya transaksi di bursa. Biaya-biaya yang harus ditanggung oleh investor ketika mereka melakukan transaksi, baik itu transaksi beli maupun transaksi jual. Pada dasarnya, tidak terjadi banyak perbedaan dari struktur biaya transaksi antara transaksi beli dan transaksi jual. Yang membedakan khusus untuk transaksi jual adalah satu komponen yaitu income tax sebesar 0,1% yang bersifat final. Sedangkan struktur biaya transaksi, seperti kita ketahui, satu, transaction fee yang kita harus bayarkan kepada IDX. Kedua, clearing fee yang harus kita bayarkan kepada KPay. Settlement fee yang kita harus bayarkan kepada KSEI. Kemudian VAT 10% dan guarantee fund kepada KPay. Rekan-rekan sekalian, struktur dari pembiayaan transaksi ini belum termasuk terhadap biaya yang harus kita keluarkan untuk broker. Sehingga pihak broker biasanya akan melakukan charges di atas dari biaya transaksi yang memang wajib untuk dibayarkan oleh investor kepada pihak bursa. Demikian pula juga dengan transaksi pada waktu kita melakukan penjualan. Penghentian perdagangan. Faktor-faktor apa saja yang dapat membuat suatu perdagangan akan dihentikan? Suatu suspensi perdagangan dapat terjadi jika terjadi permasalahan teknis dari sistem yang ada di bursa. Kedua, terjadi permasalahan teknis terhadap sistem clearing dan sistem penyimpanan.
Dan ketiga, terjadi kepanikan pasar yang mengakibatkan harga saham mengalami penurunan sangat tajam. Atau bencana antara lain gempa bumi, banjir, dan kebakaran. Hal ini bisa mengakibatkan suspensi perdagangan. Namun demikian, hal yang kita perlu perhatikan adalah ketika terjadi suspensi perdagangan, biasanya penghentian yang melebihi satu sesi, maka bursa akan melakukan penghentian sementara setelah mendapatkan persetujuan dari OJK. Tindakan yang akan diambil oleh bursa dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tindakan tersebut. Tindakan tersebut adalah berupa tindakan suspensi terhadap perdagangan yang ada di bursa. Ketika terjadi penurunan indeks harga saham gabungan melebihi dari 10%, pihak bursa hanya akan melakukan penghentian perdagangan selama 30 menit. Namun demikian, jika terjadi penurunan hingga mencapai 15%, setelah suspensi pertama dilaksanakan, pihak bursa akan melakukan suspensi kembali, bahkan sampai dengan 1 hari. Namun persetujuan dari OJK harus didapatkan.